Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan review novel Kaisar dari minggu yang kemarin. Nah, 25 tahun setelah penobatan Kaisar, malam ini adalah malam yang sangat penting bagi Aemon Payed. Aemon Payed ini adalah anak sulung dari sang kaisar sendiri, yaitu Zeynep Payed. Dia adalah pewaris sekaligus wakil presiden dari Payed Corporation. Malam ini, Aemon bersama istrinya Nasya akan merayakan ulang tahun anak tunggal mereka, yakni Daniel. Aemon sudah siap dengan penampilannya yang benar-benar menunjukkan sebagai seorang pewaris kaisar yang sangat disegani. Namun malam ini, Aemon ingin menunjukkan sisi lain, yaitu dia ingin menunjukkan sisi sebagai seorang ayah yang menjadi teladan untuk anaknya. Makan malam itu sudah lama Aemon rencanakan. Dia memilih sebuah restoran yang berada di pusat kota, yaitu restoran Italia yang sederhana. Kenapa dia memilih restoran itu? Dia memilih restoran itu karena restoran itu adalah tempat pertama kali dia dan Nasya bertemu. Tentu saja makan malam ini tidak diketahui oleh sang kaisar, yaitu Zeynep Payed. Jika kaisar mengetahui rencana ini, maka dia akan langsung menyuruh Aemon untuk membatalkan tanpa bisa kompromi. Alasannya sudah jelas, karena Aemon adalah seorang pewaris, jadi jika dia keluar tanpa pengawalan, maka itu akan sangat berbahaya bagi Aemon dan keluarganya. Tidak jauh dari restoran Italia tersebut, terletaklah gedung yang sangat megah berdiri dengan kokoh. Gedung itu bernama Payed. Di sanalah putra bungsu sang kaisar, yakni Hayden Payed, sedang menjalankan tugasnya di Payed Corporation. Malam itu seharusnya bukan bagian Hayden yang bekerja, namun bagian Aemon. Namun karena Aemon memintanya untuk menggantikan dia, akhirnya dia pun setuju. Awalnya Hayden juga menolak karena Aemon tidak memberitahu sang kaisar bahwa dia akan keluar malam ini. Namun dalam hati kecil Hayden, dia juga merasa simpati terhadap kakaknya karena kakaknya terlalu sibuk dalam pekerjaan. Akhirnya dengan berat hati dia pun mengalah dan mau menggantikan kakaknya bekerja malam ini. Setelah rapat selesai, Hayden keluar dengan menghela napas panjang. Di luar dia sudah disambut oleh para pengawal yang akan mengawalnya pulang. Mobil Hayden mulai bergerak diikuti oleh mobil dari para pengawalnya. Namun, perjalanan mereka terganggu karena di depan ada sebuah kemacetan. Hayden bertanya kepada supirnya, apakah di depan terjadi sesuatu? Kemudian supir itu menjawab bahwa di depan terjadi kecelakaan. Tiba-tiba pandangannya menatap dua orang anak kecil yang sedang tidur terlelap dengan tenang. Hayden pun melangkahkan kakinya menuju kedua arah anak tersebut dengan berjalan pelan. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyimpannya di dalam mangkuk tersebut. Saat itu juga, Hayden merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Apa yang terjadi pada dirinya? Apakah dunia ini terlalu keras, atau dia yang sudah terbiasa tinggal di istana megah? Di sisi lain, Aemon dan keluarganya sudah sampai di restoran Italia. Setelah itu, Aemon memanggil kembali seorang pelayan untuk mengambil hadiah penutupnya. Setelah Daniel membuka penutup tersebut, mereka semua diam dan terkejut. Ternyata di dalamnya ada sebuah bom. Di saat itu juga dunia mereka tiba-tiba menjadi gelap. Sedangkan di sisi lain, kendaraan Hayden masih belum bergerak. Dia masih menatap kedua anak kecil itu. Namun tiba-tiba dia melihat sebuah motor hitam yang mengendarai dengan kecepatan tinggi. Kemudian motor hitam itu menempelkan sesuatu di mobil yang dikendarai Hayden tadi. Selain itu, setelah dia menempelkan sesuatu di mobil yang dikendarai Hayden tadi, dia juga menempelkan di kendaraan para pengawalnya. Hayden yang sempat melihat itu, matanya menelisik. Dan ternyata itu adalah bom. Dia sangat terkejut. Hayden berteriak dengan sekuat tenaga. Kemudian dia mengeluarkan sebuah pistol, dan ketika dia ingin menembak si pengendara motor itu, namun pengendara motor itu terlalu cepat.
Dan seketika itu juga, mobil yang tadi dia kendarai beserta para pengawalnya hangus terbakar karena bom tersebut. Ledakan tersebut membuat kendaraan di sekitarnya ikut terbakar. Bahkan orang-orang saling menjerit satu sama lain kesana kemari. Hayden pun terpental dan dia mengerang kesakitan ketika keadaan kepalanya yang berdarah. Setelah itu, terjadi satu ledakan lagi, yaitu tidak jauh dari tempat tersebut. Hayden menatap ledakan tersebut, namun di pikirannya, apakah itu tempat Eamon dan Nasya yang sedang berkumpul dengan Daniel? Namun, Hayden masih belum percaya. Dia menelpon nomor Eamon dan nomor Nasya. Namun ternyata nomor mereka tidak aktif. Dia terus berkata bahwa itu tidak mungkin, dan itu tidak mungkin. Seketika itu juga, kakinya lemas, tangannya bergetar. Bahkan dia sampai terduduk lemas di jalanan itu. Jeritan Hayden menggema di seluruh jalanan itu. Banyak orang yang sudah melarikan diri. Namun, dia masih terduduk lemas di jalanan itu. Air mata yang tadinya ia tahan, akhirnya tumpah. Hayden menunduk. Dia menatap restoran yang sudah terbakar. Dalam sekejap, dia merasa Eamon, Nasa, dan Daniel hilang dari dunianya. Hayden berbisik pada dirinya. Emosinya berkecamuk. Kemudian dia menatap langit dan dia bersumpah di dalam hatinya bahwa selama dia masih hidup, dia akan membalaskan dendam keluarganya.